Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Maulidia Ananti dengan NIM 24 12 13 26 009 dari Prodi Administrasi Kesehatan Reguler A. Di sini saya akan memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas bahasa Indonesia, yaitu berupa materi, ragam bahasa, serta jenis, latar belakang, dan lain-lain. Baik, dalam pemaparan materi di video ini, kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya ragam bahasa. Setelah itu, kita belajar pengertian bahasa, pengertian ragam bahasa. Setelah itu, kita bakalan belajar tentang jenis-jenis ragam bahasa secara umum. Yang kita lihat itu dari contoh serta pengertiannya. Nah, di dalam jenis-jenis ragam bahasa ini, kita bakalan mendalami tentang ragam bahasa daerah, itu bagaimana contoh serta pengertiannya, ragam bahasa ditinjau dari segi pendidikan, ragam bahasa ditinjau dari sikap pembicara, setelah itu ragam bahasa ditinjau dari pokok persoalan. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas ialah kelebihan serta kekurangan ragam bahasa secara khusus ini yang kita lihat dari secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang terbentuknya ragam bahasa. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul di Afrika sekitar 1000 abad yang lalu. Diketahui, di kehidupan sebelumnya, manusia hanya bisa berkomunikasi dengan sebatas melalui gerakan bibir seadanya dengan diikuti gerakan tubuh. Namun, lambat laun, otak manusia itu berevolusi dan berkembang, sehingga hal tersebut menjadikan perubahan perkembangan yang cukup signifikan. Komunikasi nenek moyang diyakini berawal dari mengetahui dan meniru, sehingga hal tersebut terus berkembang hingga memahami wujud komunikasi konteks yang tidak diketahui sebelumnya. Dengan semakin majunya perkembangan zaman dan isolasi nenek moyang yang banyak bermigrasi dari berbagai daerah, sehingga menimbulkan kombinasi bahasa dari daerah dengan daerah lainnya. Nah, dari sinilah dapat disimpulkan dari perwujudan asal-usul mengapa bahasa bisa beraneka ragam. Hal ini itu dikarenakan makin luasnya isolasi kebudayaan dan imigrasi yang dilakukan oleh nenek moyang dulu. Sehingga hal tersebut menjadikan bahasa baru yang sesuai dengan kondisi alam dan tempat makhluk hidup sekitarnya. Selain dipengaruhi oleh budaya dan historis sejarah, bahasa itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor jarak atau geografi, sehingga penempatan daerah juga mempunyai peran penting dalam mempengaruhi beragamnya bahasa daerah dan menyelarasankannya. Sehingga adanya faktor tersebut menjadikan bahasa itu dapat saling membaur dengan lingkungan yang masih dalam lingkungan hidup, dalam ruang lingkup. Nah, dapat disimpulkan keberagaman bahasa itu dapat terbentuk karena beberapa faktor yang berkaitan menjadi variasi ragam bahasa tersebut. Kamu lewat-lewat termasuk video. Masa ya? Tapi kayaknya cuma nampak. Pengertian ragam bahasa. Bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama manusia melalui tanda-tanda, seperti kata dan gerakan. Bahasa memiliki beberapa pengertian, di antaranya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa ini juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa juga dapat diartikan sebagai bunyi ujar atau lisan. Dan yang terakhir, bahasa itu juga dapat diartikan sebagai sistem yang mengutarakan dan melaporkan apa sih yang terjadi pada sistem saraf. Baik, selanjutnya kita masuk pada topik pengertian ragam bahasa.
Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang disesuaikan dengan konteks pemakaian seperti topik pembicaraan, hubungan pembicara, dan medium pembicaraan. Ragam bahasa memiliki fungsi untuk membedakan penggunaan bahasa dalam acara formal dan non-formal. Ada bahasa baku yang digunakan untuk acara resmi, dan ada juga bahasa tidak baku untuk bahasa sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada materi ragam bahasa daerah, pengertian beserta contohnya. Di sini, bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di Indonesia. Bahasa daerah ini digunakan sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat, serta sebagai sarana pendukung sastra dan budaya. Indonesia itu memiliki keberagaman bahasa daerah yang sangat luas, dengan jumlah bahasa daerah sebanyak 718 bahasa. Sebanyak 90%-nya itu bahasa daerah tersebut tuh tersebar di wilayah Indonesia Timur. Nah, di sini tuh contoh beberapa bahasa daerah yang populer di Indonesia tuh diantaranya bahasa Jawa, Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, dan juga bahasa Minangkabau. Ragam bahasa ditinjau dari segi pendidikan. Ragam bahasa ditinjau dari segi pendidikan dapat dibedakan menjadi ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap daripada ragam tidak baku. Nah, di sini ada tabel ragam bahasa beserta contoh penggunaan. Ragam baku, contoh penggunaannya ialah pada karya ilmiah, laporan, seminar, pidato resmi, wawancara resmi, pidato kenegaraan. Selanjutnya juga ada ragam tidak baku. Di sini contoh penggunaannya ialah pada bahasa sehari-hari, pembicaraan tidak resmi, artikel populer, media televisi, serta sinetron. Ragam bahasa ditinjau dari pokok persoalan. Nah, ragam bahasa ditinjau dari pokok persoalan ini, hubungan dengan lingkungan yang dipilih dan dikuasai itu tergantung pada beberapa faktor, seperti luas pergaulan, pendidikan, profesi, kegemaran, pengalaman. Juga ragam bahasa ini ditinjau dari pokok persoalan, itu tuh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ragam bahasa undang-undang, yaitu bahasa yang digunakan dalam pembuatan undang-undang negara. Juga ada ragam bahasa jurnalistik, yaitu bahasa yang digunakan dalam pembuatan undang-undang negara reporter. Ragam bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah. Dan juga yang terakhir itu adalah ragam bahasa sastra, yaitu bahasa yang digunakan oleh sastrawan untuk membuat sastra. Ragam bahasa itu juga dapat dibedakan berdasarkan cara pandang penutur, yaitu seperti ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan tak resmi. Dalam berkomunikasi, ragam bahasa itu perlu memperhatikan aspek-aspek berikut, yaitu situasi yang dihadapi, permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, medium atau sarana bahasa apa yang digunakan. Nah, inilah ragam bahasa, inilah penjelasan dari ragam bahasa ditinjau dari pokok persoalannya. Ragam bahasa ditinjau dari pokok persoalan. Ragam bahasa yang ditinjau dari sikap penutur disebut idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat pribadi, Idiolek setiap individu memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Perbedaan sifat ini didasarkan oleh faktor fisik dan fisikis. Faktor fisik ini didasarkan oleh bentuk alat-alat pembicaraan, sedangkan faktor psikis didasarkan oleh perbedaan temperamen, watak, intelektual, dan lain sebagainya. Selain ragam bahasa berdasarkan sikap penutur, ragam bahasa itu juga dapat dibedakan berdasarkan cara pandang penutur dan topik pembicaraan. Kalau berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa itu dibagi menjadi ragam dialek, ragam terpelajar, serta ragam resmi dan ragam tak resmi.
Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa itu dibagi menjadi ragam politik, ragam hukum, ragam sosial, dan ragam fungsional, juga termasuk juga ragam jurnalistik, serta ragam sastra. Nah, setelah itu contoh dari ragam bahasa ini berdasarkan jenisnya, ragam bahasa itu dibagi menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Nah, selanjutnya ragam bahasa secara khusus. Di sini kita akan mempelajari apa sih kelebihan serta kekurangan dari ragam bahasa ini secara khusus. Nah, kalau kelebihan dari ragam bahasa yang lisannya itu adalah dapat disesuaikan dengan situasi. Dia juga ragam bahasa, kelebihannya dari ragam bahasa secara lisan ini ialah dia efisien. Pembicara itu dapat menggunakan unsur lain seperti tekan dan gerak anggota badan itu untuk membantu pendengar mengerti. Juga komunikator dapat memperjelaskan ide-ide tertentu. Komunikator itu juga dapat mengetahui respon penerima pesan, juga dapat memodifikasi pesan agar lebih mudah dan menguntungkan penerima, serta juga kita tuh tidak perlu membayar media untuk memindahkan pesan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan dari ragam bahasa lisan. Nah, di sini yaitu terdapat kalimat yang tidak lengkap atau frase yang sederhana. Penutur sering mengulangi kalimat. Itu juga tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Juga aturan bahasa yang dilakukan itu tidak formal. Kekurangannya juga risiko terjadinya kesalahpahaman, terutama jika pesan yang disampaikan itu terlalu kompleks. Dan juga kekurangannya itu adalah komunikasi dengan bahasa lisan itu kerap menghadapi distorsi. Juga orang cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan pesan. Itulah dari kekurangan dari ragam bahasa secara lisan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari ragam bahasa tulis, yaitu tidak bisa diperjelas dengan alat atau sarana seperti bahan lisan, sehingga harus disusun lebih sempurna. Dia juga tidak bisa menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur, jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya. Juga dia ini yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan kesaksamaan yang lebih besar. Ada tidak nyambung nih kata-katanya? Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dari ragam bahasa tulis, yaitu yang pertama, informasi yang kita sajikan itu bisa dikemas menjadi media atau materi yang menarik, juga menyenangkan. Terus juga umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat, dan juga dia ini tidak tergantung pada kondisi, situasi, ruang, maupun waktu. Ragam bahasa itu juga harus memperhatikan unsur gramatikal. Nah, juga yang terakhir, keuntungan atau kelebihan dari ragam bahasa tulis ini yaitu dia dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Nah, baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.